An. Puji Tuhan, langsung masih bisa menyapa adik-adik yang di rumah, yang kita mau ngikuti sekolah minggu kita hanya melalui video. Adik-adik pasti kangen loh semua datang ke gereja untuk beribadah. Lausu juga kangen untuk berjumpa dengan anak-anak Lausu di sekolah minggu ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan masih memberi kami kesegaran, kesehatan, dan tubuh dan jiwa jasmani kami yang sehat untuk kami bisa terus memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga Tuhan beri kami hikmat dan ketenangan untuk kami mendengar setiap firman yang akan ditaburkan melalui pantau novel. Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Yuk kita angkat lagu kebangsaan kita, Mas Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dengan lagu bahasa Mandarin pertama dan kedua dengan bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. 住着学校，住着学校，是我们儿童大家庭。敬拜天父，同胞相亲，快乐团结的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复习。我主命令，乐意存心，一生一生荣耀主名。Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan-Mu sepanjang hidup. Adik-adik, hari ini Lausu mau kasih satu nas Alkitab yang bisa menguatkan adik-adik semua dengan situasi pada saat ini. Kita tahu dengan situasi dengan virus COVID-19 ini akan membuat orang banyak yang takut, banyak orang yang merasa lemah akan iman dan kerohaniannya. Lausu mau kasih satu nas, yaitu tertulis di Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita angkat pujian kita. 我要向高山举目. 1, 2, 3. 我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从朝天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从朝天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从朝天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从而来，我的帮助从朝天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。我的帮助从朝天地的耶和华而来。Adik-adik, kita mau dengar firman yang ditaburkan melalui pantau Novelia. Kiranya adik-adik semua duduk dengan baik, duduk dengan tenang, kita pasang telinga kita dengan konsentrasi untuk mendengar firman yang disampaikan oleh pantau Novelia. Sebelumnya kita angkat pujian Aku Ingin Kabarkan Injil. 1, 2, 3. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya.
kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapa dan saudara selamat semuanya. Sekali lagi, aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar ibu, bapak dan saudara selamat semuanya. Yuk kita persilakan Santo Novelia untuk membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita tadi sudah memuji nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, saya mau minta adik-adik untuk tertib, untuk duduk diam, dan kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Kau telah berikan. Kami bersyukur ya Tuhan bagaimana Engkau boleh memelihara kami sepanjang hari ini. Bahkan Engkau juga memelihara kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami, dan kami boleh mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kami. Bantu kami juga ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berserah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini langsung mau cerita tentang satu-satunya kitab Allah. Satu-satunya kitab Allah itu apa ya? Nah, adik-adik dalam pujian sekolah minggu ada lagu pujian baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, membaca kitab suci, kita mau belajar tentang satu-satunya kitab Allah, dan Alkitab mengatakan kepadaku yaitu kitab suci atau Alkitab adalah satu-satunya kitab Allah. Nah teman-teman, adik-adik pernah berpikir enggak? Apakah Alkitab itu? Dari mana datangnya Alkitab itu? Terus siapa yang merencanakan penulisan Alkitab itu? Siapakah yang menulis Alkitab itu? Siapakah yang membuat Alkitab ini berbeda dengan Alkitab lainnya atau berbeda dengan buku-buku yang lainnya? Apakah Alkitab ini berbeda dengan buku-buku yang lainnya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau lihat. Pertama, apakah Alkitab itu? Alkitab adalah sebuah kitab yang ditulis dalam dua bahasa. Kalau kita lihat di dalam kitab kita ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Saya sudah buatkan dalam tulisan Ibraninya. Nah, ada yang bisa membacanya enggak? Kalau ini dibaca dari sebelah kiri lause sampai ke sebelah kanan lause. Dan ini tulisannya itu dari Kejadian 1 ayat 1. Isinya apa? Pada mulanya
Allah menciptakan. Nah, dan di dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau ini terbalik. Nah, kalau ini dibaca dari kanannya Lause ke sebelah kiri. Artinya apa? Ini adalah dari Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus yang ditulis dalam Matius. Nah, adik-adik, kalau kita lihat dulu belum terbuat jadi Alkitab seperti ini, itu ditulis dalam gulungan-gulungan. Nah, gulungan-gulungan ini pada zaman dulu mereka tulis dalam tumbuh-tumbuhan atau kulit binatang, dan mereka menyalinnya di atas benda-benda yang mereka buat jadi kertas. Nah, dulu itu juga belum ada mesin cetak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kita mudah untuk mendapatkan Alkitab, tapi pada zaman dahulu mereka tidak mudah untuk menemukan atau mendapatkan Alkitab. Bahkan ketika mereka mau menuliskan satu ayat Alkitab, mereka harus menyediakan tumbuh-tumbuhan, dipukul-pukul dulu, diolah dulu supaya bisa menjadi satu kertas yang bisa ditulis, atau kulit binatang yang menjadi alas mereka untuk menulis ayat tersebut. Nah, adik-adik, mereka ketika itu menyalinkannya di dalam sebuah tulisan-tulisan kuno. Nanti adik-adik bisa melihatnya di bawah sini. Nah, Alkitab adalah sejumlah kitab yang dijilid menjadi satu kitab. Kalau kita lihat ini Alkitab kita, ada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ada berapa kitab adik-adik? Ada 39 kitab. Ya, benar sekali. Nah, sedangkan yang Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Ya, adik-adik, kalau kita lihat Perjanjian Lama ditulis dari Kejadian sampai Maleakhi. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam Matius sampai ke Wahyu. Wah, adik-adik semuanya pintar. Nah, ratusan tahun sesudah mereka menulis tadi dari tumbuh-tumbuhan, dari kulit binatang, mereka tulis, kemudian mereka simpan. Setelah mereka simpan, kemudian seorang penemu, mereka menemukan tulisan-tulisan itu, dan akhirnya para penemu itu membuat salinan itu menjadi satu kitab, satu bagian, disusun demikian baiknya. Maka semua surat gulungan itu dikumpul dan kemudian dicetaklah menjadi sebuah Alkitab. Nah, itu prosesnya ada begitu panjang sekali adik-adik. Nah, dengan proses yang panjang ini, kemudian jadilah Alkitab yang sekarang kita bisa pakai, yang kita bisa baca, yang kita bisa, bahkan sekarang ini ada Alkitab untuk audio yang bisa kita dengar. Nah, adik-adik, banyak Alkitab sekarang muncul. Dari Alkitab di handphone bisa kita lihat. Dari Alkitab di handphone kita bisa lihat ada Alkitab audio. Dari Alkitab audio kita bisa melihat Alkitab yang ada gambar-gambarnya. Nah, semua itu juga bukan hanya dalam satu bahasa atau dua bahasa tadi. Dalam Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani. Dan sekarang ada begitu banyak bahasa yang bisa kita baca. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Indonesia, ataupun bahasa-bahasa daerah lainnya. Nah, adik-adik, begitu luar biasanya. Bukan hanya satu bahasa yang kita bisa lihat, tapi begitu banyak bahasa. Semua itu untuk apa? Supaya kita dapat mengerti
dan membacanya. Nah, itu tentang apa itu Alkitab tadi, dari mana asalnya. Dan yang kedua kita mau lihat siapa sih yang merencanakan penulisan Alkitab ini? Siapa yang tahu? Siapa yang merencanakan? Nah, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang merencanakan kitab. Oleh sebab itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita boleh baca 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh sama-sama buka ya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekali lagi saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, semua tulisan itu berasal dari siapa? Benar, dari Tuhan. Alkitab merupakan buku yang berisi berbagai firman Tuhan yang bisa kita baca. Banyak kisah-kisah, ada kisah Daud, ada kisah Salomo, ada kisah tentang Musa, ada kisah tentang Tuhan memimpin perjalanan orang Israel, bahkan ada kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, ada kisah tentang Paulus, ada kisah tentang Timotius, dan banyak lagi adik-adik. Semua itu adalah firman Tuhan yang mengajar kita untuk memperbaiki kita dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, adik-adik, setiap perintah Tuhan, setiap kehendaknya, dan setiap kesaksian tentang Allah semuanya ditulis di dalam Alkitab ini. Dan Alkitab itu kebenaran yang tetap dan tidak berubah, adik-adik. Nah, adik-adik, langsung mau kasih tahu lagi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penting bagi kita untuk membaca Alkitab. Kenapa penting? Tadi itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa tulisan Allah itu, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan. Untuk apa lagi? Memperbaiki kelakuan. Untuk apa lagi? Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, harus diingat ya, bahwa firman Tuhan itu harus kita baca, karena firman Tuhan itu membawa kita kepada jalan yang benar. Dan kebenaran itu tetap dan tidak berubah. Nah, adik-adik, kalau jalan satu-satunya yaitu mengenal pribadi Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Lalu bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan itu? Yakni Tuhan menuliskan rencana-rencananya di dalam Alkitab. Kalau Tuhan tidak menuliskan rencana-rencananya di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan mau kita selamat dari setiap dosa-dosa. Karena dosa-dosa yang kita perbuat harus mendapatkan hukuman. Tapi karena kasih Tuhan, maka kita boleh diselamatkan. Wah, begitu indah, begitu luar biasa. Dan berita itu tidak berubah dan Tuhan menetapkannya di dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau gitu siapakah yang menulis Alkitab ini? Ada yang tahu siapa yang akan menulis Alkitab ini? Nah, kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan bahwa Allah menolong orang-orang yang saleh untuk menuliskan kitab-kitab ini. Kita lihat ya 2 Petrus 1 ayat 21. Nah, 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi
oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, Tuhan tidak memberitahukan seluruh rencananya kepada manusia sekaligus langsung ini. Contoh Novelia, begini-begini ya, Tuhan mau menyelamatkan manusia, kamu harus tulis gini ya. Tidak, tapi melainkan Tuhan menolong orang-orang yang lain untuk boleh menuliskan kitabnya. Pada waktu Tuhan menolong orang seperti ada Musa, Salomo, ada juga Paulus, dan juga rasul-rasul lainnya, mereka diberikan hikmat dari Tuhan untuk menuliskan setiap kebenaran daripada apa yang Allah ingin katakan. Nah, teman-teman, adik-adik, Tuhan juga menolong mereka memilih setiap kata dan menyusun setiap kalimat untuk dituliskan di dalam gulungan kitab ini. Dengan demikian, maka kita bisa melihat Alkitab pada saat ini ditulis dalam berbagai bahasa. Nah, itu tentang siapakah yang menulis. Yang menulis Alkitab itu adalah rasul-rasul Tuhan dan murid-murid Tuhan dan juga nabi-nabi. Mengapa Allah merencanakan untuk menulis Alkitab ini? Alkitab berkata bahwa Allah ingin agar kita semua mengenal Dia dan mengetahui setiap rencana penyelamatan yang Tuhan sediakan. Kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan itu pelita dan terang bagi hidup kita. Jadi firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Bila firman Tuhan begitu penting, tentu kita harus mau membaca firman Tuhan itu. Nah, yang terakhir, mengapa Alkitab itu berbeda dari buku-buku lainnya? Buku-buku yang lainnya memberikan kita pengetahuan dan memberikan kita ilmu, tetapi kebenaran itu hanya sebatas pengetahuan kita saja. Dan setiap pengetahuan itu bisa berubah. Tapi firman Tuhan dan ketetapan yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab ini tidak pernah berubah. Dan itu membawa kita pada jalan yang benar. Nah, teman-teman, adik-adik, hari ini Lose mau kita yang di rumah membuat satu tulisan kitabnya menjadi kayak tulisan kuno gitu. Mau nggak? Yang perlu adik-adik sediakan hanya kertas HPS. Kalau ada kertas HPS-nya ya. Kalau nggak ada, bisa pakai kertas biasa. Kemudian kalau ada pulpen, boleh ambil pulpen. Kalau ada spidol juga boleh digunakan. Kemudian sediakan alat pewarna. Nah, ini seperti ini contohnya. Adik-adik boleh warnain kertasnya, kemudian ditulis. Nah, Lause mau adik-adik tulis ayat Alkitab yang adik-adik menurut adik-adik itu boleh menguatkan adik-adik. Kalau hari ini boleh adik-adik juga contoh seperti yang Lause buat dari Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, adik-adik boleh contoh seperti ini atau adik-adik boleh tulis ayat Alkitab yang lainnya juga. Kita belajar hari ini satu-satunya kitab Allah, yaitu Alkitab yang berasal dari Allah. Dan Alkitab membimbing kita untuk bisa menjadi pribadi yang
lebih baik, dididik untuk menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau akhiri firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita sama-sama berdoa ya. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan yang Engkau telah berikan. Kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana Engkau boleh memelihara kami dan Engkau boleh memimpin kami. Kami tahu kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menuntun kami, menjadikan kami pribadi yang baik, pribadi yang benar di mata Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, setiap kebenaran yang Engkau tuliskan melalui rasul-rasul, melalui nabi-nabi, itu boleh membantu kami mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan, kami menyerahkan juga setiap aktivitas, kegiatan kami, bahkan untuk setiap studi kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, ditunggu ya setiap kreasinya. Boleh diletakkan di dalam YouTube atau di share sama lause-lausenya. Shalom adik-adik semua.